Stefanus ingin mengingatkan bangsa ini sebenarnya belum berubah, tetap dalam sifat karakter cara hidup yang lama. Salam sejahtera Sobat Kristiani, kita bertemu kembali di Sobat Kristiani TV dalam program kita, program Renungan Malam. Dan pada malam hari ini firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, yaitu yang tertulis pada Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 9 sampai dengan ayat 16. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 9 sampai dengan ayat 16, demikian dituliskan. Karena iri hati, bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat. Ketika ia menghadap Firaun, Raja Mesir, Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan, serta penderitaan yang besar, sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Tetapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Lalu ketahuanlah asal-usul Yusuf kepada Firaun. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub ayahnya dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir. Di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Sikhem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sikhem. Demikian dituliskan. Sobat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat renungan kita ini adalah bagian dari pembelaan Stefanus di depan mahkamah terhadap tuduhan palsu yang dituduhkan kepadanya hanya untuk menjerat dirinya supaya tidak melanjutkan lagi pemberitaan kabar baik tentang Yesus Kristus. Kepada mahkamah itu diperhadapkan saksi-saksi palsu yang kemudian mereka bersaksi atas kesalahan Stefanus yang dituduhkan kepadanya dengan tuduhan menghujat ataupun tidak menghormati Tuhan Allah beserta seluruh leluhur nenek moyang bangsa Israel. Dan tuduhan itu dibuat sedemikian rupa untuk menjatuhkan Stefanus pada hukuman terberat. Tetapi mahkamah itu menanyakan segala peristiwa itu kepada Stefanus. Dan Stefanus diberi kesempatan untuk membela dirinya, mengajukan pembelaannya di depan semua orang dan di depan mahkamah yang akan memutuskan pengadilan ataupun keputusan atas dirinya. Bila kita perhatikan kisah akhir kematian Stefanus, dari pembelaannya ini kita dapat melihat bahwa sesungguhnya ia tidak membela untuk sekedar melepaskan dirinya dari hukuman yang akan ia terima, tetapi ia manfaatkan kesempatan pembelaan ini sebaik mungkin untuk berkhotbah, untuk menasihati, untuk mengingatkan bangsa Israel akan sejarah mereka, masa lalu mereka yang tidak luput dari penyertaan Tuhan dan tidak luput dari banyak peristiwa-peristiwa
baik itu kejahatan, penipuan, iri hati, dan lain-lainnya. Tetapi dalam sejarah itu jelas sekali Tuhan berkarya menyelamatkan mereka, menolong mereka. Ada kesalahan-kesalahan di masa lalu oleh nenek moyang. Ada kesalahan-kesalahan di masa lalu oleh para leluhur mereka. Termasuk dalam nas kita ini adalah iri hati yang kemudian saudara-saudara Yusuf menjualnya ke pedagang-pedagang Mesir. Tetapi rencana Tuhan, rencana yang luar biasa. Melalui pembelaan ini, Stefanus ingin mengingatkan orang banyak, khususnya orang-orang yang memperkarakan dia, khususnya orang-orang yang menuntut dia pada kematian dalam pengadilan itu, supaya mereka belajar dari masa lalu, supaya mereka harusnya adalah generasi yang lebih baik. Bukan mengatakan generasi terdahulu tidak baik, tetapi seharusnya mereka bisa belajar dari penyelamatan Allah, belajar dari kisah yang dialami bangsa itu yang sungguh luar biasa, perjalanan yang hebat dari pemilihan Allah. Stefanus menggunakan bahasa nenek moyang kita. Itu artinya ia tidak pernah melecehkan para leluhur. Ia tidak pernah tidak menghormati nenek moyang bangsa Israel yang telah menuntun mereka dalam perjalanan yang panjang hingga hari itu, hingga pada masa pengadilan itu. Dan dalam pembelaannya Stefanus juga menunjukkan sesungguhnya ia tidak pernah menghujat Allah. Sangat jelas bahwa Stefanus juga menghormati Allah, bahkan memujanya, tapi di dalam Yesus Kristus yang tidak dianggap oleh orang-orang Yahudi yang memperkarakannya sebagai juru selamat. Tetapi bagi Stefanus berita itu harus sampai. Ia memanfaatkan kesempatan ini untuk menginjili, untuk memberitakan kabar baik, untuk menuntut pertobatan daripada bangsa itu. Ia menyebutkan tentang karena iri hati bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia. Mereka yang diperlakukan tidak adil, mereka yang dijahati dalam tanda kutip oleh manusia, bahkan oleh saudara-saudaranya, diselamatkan Allah. Rencana kejahatan atas Yusuf berubah menjadi rencana kebaikan di tangan Tuhan, menjadi hal yang luar biasa untuk menentukan kemudian sejarah perkembangan, sejarah perjalanan bangsa Israel. Dalam kesempatan yang baik itu, Stefanus memanfaatkan pembelaannya dengan mengulang kembali sejarah yang hebat itu, dengan maksud dan tujuan supaya bangsa itu mengenal dan menerima keselamatan yang telah dijanjikan sejak zaman para leluhur sampai dengan Musa, sampai dengan nabi-nabi yang ditolak oleh bangsa itu sendiri tentang keselamatan dalam Kristus Yesus. Tetapi akhir dari pembelaan itu tetap tidak menggugah hati, tidak mengubah hati, tidak memperbaiki cara pandang ataupun pemahaman orang-orang Yahudi, imam-imam besar yang memperkarakan Stefanus. Tetapi bagi Stefanus itu tidak persoalan, sebab kesempatan itu sudah ia pakai untuk memberitakan kabar baik, untuk menuntun orang pada pertobatan. Dia menyebutkan tentang iri hati, satu sifat yang terus dimiliki manusia. Ia mempertegas tentang iri hati adalah sifat yang tetap dimiliki oleh orang-orang Yahudi, bahkan sampai pada masa Yesus, bahkan sampai pada masa para rasul. Sifat itu tetap tinggal di dalam diri orang-orang Yahudi, imam-imam Yahudi, pembesar-pembesar mereka. Iri hati dan dengki kebencian akan berita tentang Yesus Kristus, akan berita tentang keselamatan. Melalui cerita Yusuf ini sesungguhnya Stefanus ingin menegur bangsa ini. Bangsa ini penuh dengan tanda kutip kejahatan. Stefanus ingin mengingatkan bangsa ini sebenarnya belum berubah, tetap dalam sifat, karakter, cara hidup yang lama. Iri hati dan kebencian itu masih tetap tinggal di dalam diri mereka. Solusinya adalah menerima Yesus. Dengan menerima Yesus akan mengubah diri mereka, dan mereka akan diperbaharui sebagai manusia baru untuk sifat-sifat yang baru. Tetapi itu tidak terjadi. Dalam kesempatan ini Stefanus telah mengajari orang-orang terpandang daripada bangsa itu
untuk sebuah pertobatan, untuk belajar dari masa lalu. Dan ini juga selalu diingatkan kepada kita, hidup kita setiap hari, belajar dari masa lalu, mengingat peristiwa-peristiwa luar biasa yang dikerjakan Tuhan kita, untuk menyelamatkan kita dalam keselamatan kita. Untuk itulah seharusnya kita memiliki sifat, karakter, cara hidup yang baru. Sebab kita telah diperbaharui di dalam Kristus Yesus. Sebab kita telah ditebus dan diselamatkan. Kita telah mendengar berita tentang Injil. Kita telah mendengar khotbah tentang kabar baik. Jangan seperti orang-orang yang ada di dalam pengadilan ini, yang tetap mengeraskan hatinya. Mereka memutuskan hukuman mati atas Stefanus. Sesungguhnya bila kita perhatikan, ini bukan pengadilan yang adil. Tetapi demikianlah terjadi. Dalam semua yang terjadi itu, kita ingin mengingat pesan buku Kisah Para Rasul, bahwa buku ini adalah tentang kisah Roh Kudus yang bekerja melalui orang-orang yang luar biasa dalam pemberitaan kabar baik tentang Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Tuhan memberkati. Amin.